Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Inang harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kali ini bernyanyinya dipimpin sama teman kita, Hasiana. Silakan Hasiana. Shalom teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Hasiana. Nah, anak-anak sekolah minggu boleh duduk kembali ya. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Inang tunggu. Ayo, siapa yang masih berdiri? Ayo lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul melalui media ini. Berkati Tuhan, kami mau belajar bersama-sama mengenai firman-Mu ya Allahku. Bukakan hati kami Tuhan agar firman-Mu menjadi rema dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan, dan sehingga kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang Inang kasihi, minggu lalu Inang ada kasih tugas apa? Bagan ya. Bagannya itu diisi. Ada yang isi semuanya enggak? Bintang semuanya? Atau ada centang? Ada yang kosong? Enggak ya? Inang harap enggak ya. Anak-anak sekolah minggu, orang batita pinter-pinter ya. Mau melakukan kan ya. Kalau mamanya lupa atau papanya lupa, diingetin. Mama, kita belum baca firman ini. Bacain dong atau belajar membaca ya. Nah, Inang tunggu ya bagannya ya hari ini ya. Bisa juga sambil cerita-cerita itu bagaimana kalian menerapkan hari-hari kalian berdasarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada di mana? Ada yang ingin tahu tidak hari ini tentang apa? Ya, ada di Efesus. Ada di Efesus 4:29 sampai 31. Dibuka Alkitabnya. Inang tunggu. Efesus 4 ayat 29. Inang salah. Ayat sampai ayat 32 ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32 ya. Udah ketemu belum? Minta tolong mamahnya dibuka atau bisa lihat di slide yang Inang kasih ya. Bagi yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, nih Inang pegang apa ini? Ada yang tahu? Pasti tahu ya, ini kertas, selembar kertas. Nah, ibaratnya selembar kertas ini adalah temanmu atau kamu sendiri.
Terus kita kan berteman ya, bergaul sama teman-teman, sama kakak, adik, saudara ya, sepupu. Terus kita dalam pergaulan, kita dikasih tahu Tuhan, hati-hati gunakan lidahmu, perkataan. Karena ada di Mazmur dibilang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jadi ibaratnya, terus ini ada temanmu kata, ih kamu jelek banget sih, kamu kok gitu aja nggak bisa, bodoh banget. Atau ada yang membuli, nah makin remuk, makin hancur. Kemudian kita meminta maaf, maaf ya, tadi aku nggak sengaja ngomong gitu, maaf ya, tadi omonganku kasar, maaf ya, aku tadi salah. Kita emang berbuat baik ya, Tuhan berkata kalau kita salah meminta maaf. Tapi apa yang terjadi ketika kita minta maaf? Apakah kertas ini kembali kayak tadi, bersih, kembali licin gitu? Tidak ya, bisa lihat ya, keriput. Ini akibat omongan kita yang jelek tadi. Butuh proses, butuh waktu untuk teman kita walaupun memaafkan itu membekas di hatinya. Makanya di dalam firman Tuhan di Alkitab kita banyak sekali Tuhan berbicara mengenai lidah. Seperti yang ada di firman Tuhan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Artinya apa? Jadi kalau kita memelihara diri, kalau kita berbicara baik, tidak kasar, pasti kita banyak temannya, kita disayang teman, kita dihormati teman. Tapi kalau kita tidak memelihara mulut atau lidah kita, berarti kita memelihara diri dari kesukaran. Artinya kita dibenci teman, susah bergaul sama teman, gak ada yang mau temenan sama kita kalau kita tidak memelihara mulut dan lidahnya. Ya, anak-anak sekolah minggu, hari-hari ini kita berlatih menggunakan, memelihara mulut dan lidah kita untuk berkata yang baik, berbuat sopan sama teman-teman kita ya, bergaulnya berkata-kata yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Apalagi hari Senin kan udah mulai sekolah nih, walaupun online, ada yang baru masuk TK, ada yang masuk dari TK ke TKB, atau dari TK ke SD. Nah, kita mulai mempraktekkan diri, memelihara mulut dan lidah. Bagaimana? Berkata sopan dengan orang tuh, dengan bapak atau ibu guru. Selamat pagi Pak, walaupun dalam online ya, disapa sama teman-temannya, halo apa kabar, kayak gitu, ramah, baik ya, sama teman-teman kita di sekolah maupun di lingkungan rumah kita ya. Nah, Inang mau kita praktek hari ini. Ada nggak hari-hari ini kita menyakiti teman kita, menyakiti saudara kita, atau menyakiti orang tua kita dengan perkataan kita yang tidak baik? Ada tidak ya? Coba dipikir-pikir, direnung-renungkan. Kalau ada, kita meminta maaf. Meminta maaf, kata maaf ya, perkataanku tidak baik. Maaf ya mama, tadi aku ngomongnya kasar. Maaf ya kakak, omonganku tidak sopan tadi. Setelah kita meminta maaf, hendaklah kita tidak mengulanginya lah. Tidak mengulanginya lagi. Oke? Siap ya anak-anak sekolah minggu ya? Mulai hari ini ya, setelah kita meminta maaf, tidak mengulanginya lagi, agar kita banyak temannya, agar kita disenangi sama teman-teman. Oke? Nah, Inang tunggu prakteknya di rumah. Kalau sama teman, karena minggu ini hari ini masih dalam kondisi COVID, kita berdoa kepada Tuhan, meminta ampun. Tuhan, ampuni aku berkata kasar sama temanku, sebut nama temanmu dan minta ampun, biar
nama Tuhan dimuliakan. Oke, kita mau berdoa, kita mau akhiri hari ini dengan berdoa. Ingat tugasnya apa? Praktek mengampuni, meminta ampun. Yang kedua apa anak-anak sekolah minggu? Ina mau setiap harinya kita belajar membaca firman Tuhan. Mulai dari Mazmur pasal 2. 1 hari 2A, ya, jadi disiapin di bukunya, tulis, minta bantuan mama papa atau kakaknya, Mazmur 2 ayat 1 dan 2 hari Senin nih, Mazmur 2 1 ayat 2. Kalau dibaca kasih tanda bintang. Kalau hari Selasanya lupa membaca, kasih tanda silang. 1 minggu kita praktek, minggu depan dikumpulkan ya, dikasih tunjuk ke Inang ya. Siap ya anak-anak sekolah minggu ya, Inang tunggu ya. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah belajar Tuhan tentang firman-Mu untuk memelihara mulut dan lidah kami. Ajari kami Tuhan untuk berkata kata yang baik, agar kami Tuhan menjaga, memelihara hati kami Tuhan melalui perkataan kami untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga kami bisa bersikap sopan, bersikap ramah Tuhan terhadap teman-teman, terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara lainnya Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.